Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sakhir lana al kutuba kullaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Baitul Amin dan pemirsa channel YouTube Baitul Amin dimanapun saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dan dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan menjadi amal yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah, melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, kunna qu'udan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk-duduk dengan Rasulullah, dengan kanjeng Nabi. Ma'ana, bersama kami, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Bersama kami ada sahabat Abu Bakar dan Umar. Pada suatu ketika kanjeng Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, termasuk ada Abu Hurairah, ada Abu Bakar dan Umar. Fi nafarin, di tengah-tengah kelompok sahabat itu, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kanjeng Nabi itu berdiri. Mimbaini adhurina. Tiba-tiba kanjeng Nabi itu berdiri, lalu pergi,
Fa'abta'a alaina fakhashina ayyuk tata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama kok ndak kembali. Kanjeng Nabi ini moro-moro ngadeg terus pergi, lama ndak kembali. Sampai kami ini khawatir, fakhashina, kami takut Kanjeng Nabi ini diculik. Kanjeng Nabi ini diculik, ayyuk tata'a dunana. Akhirnya kami berdiri mencari karena kami cemas, khawatir. Lalu digolei hatta ataitu haitan lil ansar, sehingga kami keluar mencari Rasulullah sampai di kebun milik orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu adalah orang-orang yang penduduk asli Madinah, disebut dengan kaum Ansor. Kalau yang pendatang dari Mekah disebut dengan kaum Muhajirin. Sampai pada kebun milik orang Ansor. Wa dzakarul hadis bitulihi, lalu hadis ini menyebutkan hadis yang panjang sampai pada kalimat ucapan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Kanjeng Nabi dawuh, idhab, pergilah, faman laqita wara'a hadzal haiti, ya, barang siapa yang kamu temui, siapa saja yang kamu temui di belakang kebun ini, yashhadu an la ilaha illallah, yang mereka ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mustaiqinan biha qalbuh, yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dia yakini dengan hatinya, fabashirhu bil jannah, maka sampaikan kabar gembira bil jannati, dengan surga. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Artinya apa? Ya, ini hadis ini tidak ada kaitannya ketika Kanjeng Nabi sedang duduk-duduk lalu kemudian Kanjeng Nabi terus berdiri dan pergi, digolei Kanjeng Nabi sampai pada kebun milik orang Ansor. Itu cerita bagaimana tiba-tiba hadis ini kok terlontar atau keluar dawuh ini dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa ya mungkin ada saatnya Kanjeng Nabi itu kepingin sendiri. Ada saatnya Kanjeng Nabi kepingin sendiri. Ketika Kanjeng Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat, tiba-tiba beliau berdiri lalu pergi, digolei kalau sahabat-sahabatnya. Mungkin Kanjeng Nabi sedang ingin sendiri karena ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang terucap dari Kanjeng Nabi, apa yang didawuhkan Kanjeng Nabi, itu bukan keluar dari hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu yang disampaikan atau yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah bin Amr bin As, ya, Abdullah putra Amr putra As radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim,
Sesungguhnya Kanjeng Nabi itu membaca dawuhnya Gusti Allah di dalam surat Ibrahim. Fi Ibrahim alaihissalam. Kanjeng Nabi itu membaca ya dawuhnya Allah tentang Nabi Ibrahim, bukan surat Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim. Tapi dawuh ini ada di dalam surat Ibrahim ayat 36. Kanjeng Nabi dawuh mengutip firman Allah, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Rabbi ya Allah, innahunna, sesungguhnya berhala-berhala itu adlalna, telah menyesatkan katsiran minan nas, mayoritas dari manusia, atau menyesatkan kebanyakan dari manusia. Faman tabi'ani, barang siapa yang mengikuti aku, kata Ibrahim, fa innahu minni, maka sesungguhnya orang itu adalah golonganku. Lalu Nabi Isa, wa qala Isa alaihissalam, Nabi Isa berkata di dalam surat Al-Maidah ayat 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dawuhnya Nabi Isa apa? Ya Allah, in tu'adzibhum, jika panjenengan menyiksa mereka, memberikan azab kepada mereka, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka itu adalah ibaduk, hambamu ya Allah. Jika engkau berikan siksa kepada mereka, mereka ini adalah umatmu ya Allah. Wa in taghfir lahum, tapi jika engkau ampuni mereka ya Allah, jika engkau ampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya panjenengan al-aziz, zat yang maha perkasa, al-hakim, zat yang maha bijaksana. Ini cara Nabi Isa untuk merayu Allah, supaya Allah tidak memberikan siksa kepada umatnya Nabi Isa, dengan mengucapkan ini, ya Allah, jika mereka engkau siksa, mereka itu umatmu ya Allah, tapi jika engkau mengampuni, panjenengan memang zat yang maha perkasa juga maha bijaksana. Farafa'a yadaihi, lalu kemudian Kanjeng Nabi mengangkat kedua tangannya, waqala, lalu kemudian Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma ummati ummati, ya Allah, umatku umatku. Wabaka, ketika Kanjeng Nabi mengangkat tangan dan berdoa Allahumma ummati ummati, wabaka, Kanjeng Nabi ini sambil menangis, mendoakan umatnya. Nah, ketika Kanjeng Nabi mengangkat tangan dan berdoa Allahumma ummati ummati sambil menangis, wa faqala Allahu azza wa jalla, maka Allah kemudian berfirman, Gusti Allah dawuh, ya Jibril, wahai Jibril, berkata kepada malaikat Jibril, idhab ila Muhammad, pergilah engkau kepada Muhammad, wa rabbuka a'lam, dan Tuhanmu a'lam, maha tahu. Fasalhu ma yubkih, maka tanyakan, kata Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, takokno nang Muhammad, dawuh Gusti Allah nih. Kita ini rasanya kalau menyebut nama Nabi Muhammad tanpa menyebut Nabi utawa Kanjeng Nabi atau Rasulullah gitu ya, rasanya kok jambal niku gak enak. Tapi wong niki sing dawuh Gusti Allah,
Ya Jibril, idhab ila Muhammad, pergilah kau ke Nabi Muhammad. Wa rabbuka alam, dan Tuhanmu maha tahu. Fasalhu ma yubkih, tanyakan Nabi Muhammad apa yang membuat dia menangis. Jadi lek wis Kanjeng Nabi ngangkat tangan donga apa maneh karo nangis, niku Gusti Allah niku ya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Apalagi kalau yang mengangkat tangan sambil menangis ini adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Gusti Allah langsung memerintahkan malaikat Jibril, "Hei Jibril, rono, pergilah kamu ke Nabi Muhammad, tanyakan apa yang membuat dia menangis." Fa'atahu Jibril, maka datanglah Jibril kepada Kanjeng Nabi. Fasa'alahu, lalu malaikat Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi. Fa'akhbarahu, maka mengabarkan kepada Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala, dengan apa yang disampaikan, apa yang diucapkan. Wa huwa alam, padahal Allah itu zat yang maha tahu, tapi karena malaikat Jibril dikongkon takon kok Kanjeng Nabi ku nangis iku apa sing dijaluk, ngoten nggih. Nek wis Kanjeng Nabi ngangkat tangan sing horeg niki ares. Sing horeg niki ares. Gusti Allah tidak tega kalau melihat Kanjeng Nabi ndonga ngangkat tangan karo nangis niku, wis Gusti Allah niku langsung takokno apa sing nyebabno Kanjeng Nabi nangis. Faqala Allah Ta'ala, maka Gusti Allah dawuh, ya ini hadis qudsi, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad, pergilah kamu ke Nabi Muhammad. Faqul, dan katakan pada Nabi Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'ak. Katakan kepada Nabi Muhammad, inna sanurdika, sesungguhnya kami akan membuat kamu ridha fi ummatika, terkait dengan umatmu, wala nasu'ak, dan kami, kata Allah, tidak akan menyakitimu, tidak akan menyakitimu. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini menceritakan bagaimana kegelisahan Kanjeng Nabi memikirkan umat beliau. Ketika membaca Nabi Ibrahim, cerita tentang Nabi Ibrahim, bagaimana Ibrahim berdoa memohon kepada Allah, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikuti aku, mereka termasuk golonganku, kata Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana Nabi Isa ketika berdoa memohon kepada Tuhannya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika mereka engkau siksa, mereka ini umatmu ya Allah. Tapi jika engkau ampuni, panjenengan memang zat yang maha bijaksana dan maha perkasa. Lalu kemudian Nabi mengangkat tangan sambil berdoa, mengucapkan Allahumma ummati, ummati, sambil meneteskan air mata. Akhirnya janji Allah itu, inna sanurdika fi ummatik, sesungguhnya aku, kata Allah, kami akan membuat kamu ridho dengan umatmu, wala nasu'ak, dan kami tidak akan menyakitimu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diridhoi Allah dan diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kula niki rada pilek. Hadis terakhir. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala
kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Ya, suatu ketika kata Mu'ad, saya ini digonceng oleh Kanjeng Nabi di atas himar. Himar itu napa? Keledai. Himar itu hewan yang lebih kecil dari kuda. Keledai. Keledai bahasa Jawa ini napa? Ya himar, keledai nggih. Di sini jarang, ndak ada. Yang banyak kuda. Nah, Mu'ad ini digonceng oleh Kanjeng Nabi naik himar itu. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, hal tadri ma haqqullah ala ibadi? Apakah kamu tahu wahai Mu'ad, apa hak Allah terhadap hambanya? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa haknya hamba kepada Allah? Ditanya seperti itu, Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Durung-durung wis menyerah Mu'ad nih. Si jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Aman wis. Qala maqo dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi, fa inna haqqallah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah kepada hambanya adalah hambanya itu beribadah kepada Allah. Ay ya'buduh, beribadah kepada Allah. Wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu haknya Allah. Haknya Allah itu untuk disembah. Karena itu ketika kita baca Fatihah, kita selalu membaca iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami memohon pertolongan. Karena itu adalah hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan haknya hamba kepada Allah adalah alla yu'adziba. Ya, alla yu'adziba, hendaknya hamba itu tidak disiksa oleh Allah. Allah tidak akan menyiksa man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Karena itu kita selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut, yang pantas disembah kecuali Allah. Meneguhkan komitmen keimanan kita bahwa tidak ada Tuhan yang patut, pantas disembah kecuali Gusti Allah. Kita tidak akan menyembah selain Allah, dan kita tidak akan menyekutukan Allah. Faqultu ya Rasulullah, lalu kemudian Mu'ad bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, apakah saya akan menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia, kepada menungso? Kabar gembira apa? Kabar gembira bahwa Allah tidak akan menyiksa orang atau hambanya yang tidak menyekutukan Allah. Qala, lalu kemudian Kanjeng Nabi berkata, la tubashirhum fayattakilu, jangan kau sampaikan kabar gembira ini sampai nanti mereka bergantung kepadanya. Muttafaqun alaih. Maksudnya bagaimana? Kok kabar gembira ini tidak boleh disampaikan kepada orang-orang supaya mereka tidak bergantung? Nah, di dalam keterangannya di sini disebutkan bahwa
Qala al-Bukhari fi kitab riqaq babun man jahada nafsahu fi ta'atillah azza wa jalla. Qala ba'dul ulama jihadul mar'i ya para ulama menerangkan bahwa alaysa miftahul jannah la ilaha illallah. Bukankah pintu surga itu kunci dari surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Karena itu sering kita dengar pujian miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga ngene iku kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi maksudnya Kanjeng Nabi melarang Mu'ad, tapi oleh Mu'ad akhirnya disampaikan juga hadis ini kan. La tubashirhum fayattakilu, maksudnya itu supaya menungso itu tidak bergantung gitu loh. Tidak bergantung, pokoknya yang penting aku gak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Masih aku gak sembahyang gak apa-apa, yang penting aku gak nyembah wong, gak nyembah orang, enggak tidak menyembah selain Allah. Niku ya, jadi khawatirnya orang itu sing penting aku tidak menyembah selain Allah, masih aku enggak sembahyang enggak apa-apa, niku sing gare wong salah paham. Karena apa? Karena hakikatnya kuncinya surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Mangqala, karena itu Kanjeng Nabi nate dawuh, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu hidup dengan kalimat la ilaha illallah. Kita selalu hidup alaiha nahya wa alaiha namut. Dengan kalimat la ilaha illallah kita hidup, wa alaiha namut, dan dengan kalimat la ilaha illallah kita akan mati. Ya, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Dan dengan kalimat la ilaha illallah kita suatu saat akan dibangkitkan dari kematian, dari kubur, dari mati, dan kita dibangkitkan dalam keadaan aman dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من
الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Mugi-mugi sing sedekah diterami kalian Gusti Allah, sedekahe diganti dengan ganti yang lebih banyak, lebih baik dan lebih barokah. Sing kepingin sedekah untuk Jumat depan bisa dititipkan ke petugas yang bagian menerima sedekah. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan orang yang ahli sedekah, diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sholat isyraq, sudah masuk waktunya.